Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansor dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video ini saya akan memberikan resensi dari salah satu buku yang saya baca dan saya pelajari, yang saya amati, yang berjudul bukunya Pendidikan Agama Islam, Konsep Dasar dan Internalisasi Nilai Akidah Syariat dan Akhlak, yang disusun oleh eh, Dedi Junaidi MAG, Sahiliyah MAG, Haji Dedah Jumiatin MPD, Dr. Nandang Rukanda MPD, R. Tamtan Kamaludin MPD, yang diterbitkan oleh penerbit Nawa Utama, Bandung Barat. Cetakan kedua Oktober di tahun 2023 dengan ISBN 978-3-97369-4-1 dengan tebal halaman 280 halaman. Di dalam buku Pendidikan Agama Islam ini, saya bisa memberikan rangkuman dari buku tersebut. Di antaranya, di dalam buku tersebut menjelaskan tentang pendidikan agama Islam sebagai eh, sebagai bacaan bagi para mahasiswa atau setiap umat Islam di perguruan tinggi maupun di pendidikan menengah atas eh, per- atau pendidikan yang lainnya. Pokok-pokok dari ajaran Islam merupakan eh, suatu landasan yang sangat penting bagi umat Islam. Di antaranya dengan adanya buku ini, eh, di era sekarang, segala hal yang baik dan buruk itu dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, terutama kalangan mahasiswa. Kita masih belum eh, dapat mendirikan. Nah, buku ini dapat memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat umum. Oleh karena itu, dalam buku tersebut dibahas beberapa materi seperti materi sumber-sumber ajaran Islam, sejarah-sejarah Islam, terus petunjuk hidup menuju kehidupan di akhirat, dan metode-metode dalam belajar agama Islam. Di dalam buku tersebut kita mendapat beberapa hal penting, sangatlah penting dari buku tersebut yang bisa kita ambil. Khususnya kita sebagai pendidik atau tenaga pendidik dalam agama Islam. Nah, di dalam buku tersebut terdapat dasar-dasar hukum pendidikan agama Islam, seperti dasar-dasarnya sebelum kita mengenal Islam lebih jauh. Kita dapat mengenal Islam terlebih dahulu, apa itu Islam, mengapa ada Islam, atau bagaimana Islam itu, kapan adanya Islam, khususnya di negara Indonesia. Nah, terus ada juga fungsi-fungsi Islam. Fungsi Islam buat apa? Buat topangan atau dijadikan sebagai atau bisa kita jadikan pendidikan agama Islam ini sebagai
eh, aturan-aturan agar kita menjadi manusia yang teratur dan tidak berantakan. Maka dari itu, kita patut mempelajari pendidikan agama Islam agar kita menjadi umat Islam yang taat aturan dan menjadi umat Islam yang menjadi suri tauladan bagi seluruh makhluk. Nah, untuk kelebihan dari buku ini yaitu kita dapat melihat, membaca buku ini mudah difahami, dan di dalam buku tersebut terdapat dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil dari hadis, dan juga kata-kata dari para ulama. Maka dari itu, buku ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk jurnal atau misalkan pendidikan-pendidikan yang lain sebagai bahan ajar atau sebagai bahan penelitian khususnya dalam pendidikan agama Islam. Karena di dalam buku ini terdapat hal-hal penting yang tidak ada di dalam buku-buku lain. Seperti pembahasannya yang rinci dan mudah dipahami, dan banyak sekali kata-kata yang belum kita temukan dari buku-buku lain, khususnya yang belum kita baca. Maka dari itu, dengan membaca buku ini, kita memiliki pengetahuan yang luas, khususnya agama Islam, dan juga sebagai manusia yang beradab dan berakhlak. Kekurangan dari buku tersebut mungkin sedikit dari kekurangannya. Ketika kita membaca buku tersebut, kita tahu bahwasanya di dalamnya terdapat nilai-nilai akidah, syariat, atau akhlak-akhlak kita. Namun, di dalam buku tersebut ketika kita melihat daftar isi, kita dapat menyaksikan sendiri bahwasanya di dalam daftar isi itu tidak dicantumkan secara menyeluruh. Namun ada juga poin-poin yang menjadi penghambat orang lain untuk membaca. Di antaranya poin-poin di dalamnya, apa saja yang ada di dalam poin-poin tersebut itu tidak ada dicantumkan. Maka dari itu, tulisan tersebut membuat pembaca penasaran atau malah menjadi pembaca itu menilai bahwa buku ini tidak penting atau tidak perlu dibaca. Sekian resensi dari buku Pendidikan Agama Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.